got so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Naswa dari kelas Ilmu Politik 1 dengan NIM 30600122063. Dalam mata kuliah Organisasi dan Manajemen, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan organisasi. Baik, langsung saja materi mengenai perubahan organisasi. Ya, di sini perubahan organisasi adalah proses di mana sebuah organisasi mengadopsi pendekatan atau prosedur baru untuk meningkatkan efektivitasnya, merespon perubahan lingkungan, atau memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola perubahan organisasi, yang dimana pertama itu adanya identifikasi kebutuhan perubahan. Di sini yang dimaksud identifikasi kebutuhan perubahan yaitu mengenali faktor-faktor yang mendorong perubahan seperti teknologi baru, persaingan baru, peraturan pemerintah, ataupun perubahan dalam preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu perencanaan, yang dimana membuat rencana yang detail dan menyeluruh yang mencakup tujuan perubahan, proses yang terlibat, sumber daya yang diperlukan, dan timeline pelaksanaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada komunikasi, yang dimana menjelaskan perubahan yang akan terjadi kepada semua pihak terkait dalam organisasi dengan cara yang jelas dan persuasif untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun dukungan. Selanjutnya yang keempat, pelatihan dan dukungan. Memberikan pelatihan dan sumber daya yang cukup kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya yang kelima itu ada implementasi. Melakukan perubahan secara bertahap atau total tergantung pada skala dan kompleksitas perubahan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yang dimana kita harus terus memonitor proses perubahan dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perubahan itu tercapai. Ya, itu tadi penjelasan singkat yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua dari kelompok 7 yang ingin meneruskan dari pemaparan materi dari pemateri pertama. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengelolaan resistensi. Ia bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau resistensi dari karyawan atau pihak yang lain yang mungkin tidak mendukung perubahan. Nah, perubahan organisasi ini juga bisa mencakup berbagai aspek dari strategi dan struktur perubahan organisasi sering bergantung pada beberapa, baik perubahan tersebut dipimpin dan dikelola. Nah, para pemimpin perlu memiliki keterampilan dalam manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Nah, perubahan organisasi ini terjadi karena berbagai alasan. Ia seringkali respon terhadap faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Nah, berikut adalah beberapa alasan untuk mengapa sebuah organisasi mungkin memutuskan untuk melakukan perubahan. Yang pertama yaitu teknologi baru. Kemajuan teknologi dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi agar tetap kompetitif dan efisien. Pengaptosian teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas atau memungkinkan akses ke pasar atau layanan baru, seperti perubahan dalam permintaan konsumen, persaingan baru, atau perubahan harga dapat mendorong organisasi untuk melakukan perubahan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi pasar mereka.
Regulasi pemerintah. Perubahan dalam peraturan pemerintah atau publik yang berlaku bisa memaksa organisasi untuk mengubah operasi mereka untuk memenuhi persyaratan hukum yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sekaligus pemateri terakhir dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurlia Wahidin dengan NIM 30601122015. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu perubahan demokrasi. Perubahan dalam komposisi demokrasi bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja atau basis konsumen sebuah organisasi, memaksa mereka untuk menyesuaikan produk, layanan, atau strategis pemasaran mereka. Krisis atau kondisi eksternal, bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, atau kejadian tak terduga lainnya bisa mendesak organisasi untuk melakukan perubahan strategis atau operasional yang signifikan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas. Organisasi mungkin mencari cara untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas melalui restrukturisasi, pengoptimalan proses, atau penggunaan sumber daya yang lebih baik. Perubahan kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan baik di tingkat eksekutif maupun manajemen menengah seringkali membawa perspektif baru dan dapat memicu perubahan dalam strategis atau budaya organisasi. Budaya organisasi. Terkadang perubahan diperlukan untuk mengatasi masalah dalam budaya perusahaan seperti meningkatkan keberagaman, inklusi, atau etika kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif. Setiap alasan ini mewakili kebutuhan untuk bertahan dalam lingkungan yang dinamis, memanfaatkan peluang baru, atau mengatasi tantangan. Organisasi yang dapat mengolah perubahan dengan efektif seringkali lebih anggun dan berhasil mengatasi tantangan masa depan. 5. Tantangan masa depan.